Hai, saya Kaucup dan saya seorang badut. Hai teman-teman, balik lagi sama saya Kaucup. Buat kamu yang baru pertama kali nonton Kaucup, perkenalkan saya adalah Kaucup dan saya adalah seorang badut. Dan kalau kalian suka dengan video saya atau kalian ingin mendukung saya, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Oke, jadi jangan lupa subscribe Kaucup. Terima kasih buat kalian semua, selamat menonton video saya. Hai teman-teman, sesuai dengan judulnya, video ini saya buat untuk para badut. Jadi buat teman-teman badut, hai, saya Kaucup, kita adalah sesama profesi. Terus buat teman-teman yang bukan badut tapi pengen nonton ini juga, Kaucup persilahkan. Kalian boleh nonton ini juga, karena sebenarnya sih kalau menentukan harga dalam jasa rata-rata sama jasa itu, karena ya emang sama sih, rata-rata sama ya. Di video sebelumnya Kaucup pernah ngebahas berapa sih harga jasa sewa badut. Nah, kalau di video tersebut Kaucup ngejelasin nih, kalau misalkan badut itu memang nggak punya namanya standar harga. Ya, kalau kalian pengen nonton, silahkan nontonlah video Kaucup yang sebelumnya, atau mungkin Kaucup bisa taruh sini nanti video tentang berapa sih harga badut sulap, jasa badut sulap. Nah, teman-teman, dari video tersebut ternyata Kaucup dapat respon bagus dari teman-teman badut. Bahkan sampai beberapa ada yang nelponin juga sih, WhatsApp nelponin, terus nanyain, iya selama ini gue suka terpentok dengan beberapa kata-kata orang yang harus standar, kita harus menyesuaikan standar segala macamnya. Namun sayangnya Kaucup juga ngerasain sih, beberapa orang-orang ini lupa ngasih tahu standarnya itu seperti apa. Terus kita dibilangin harus mahal, harus ini. Mahal itu seberapa? Karena standar mahal dan murah itu ketika klien bisa sewa kita, itu klien akan nganggap kita murah. Tapi ketika klien nganggap kita mahal, ketika klien tidak bisa sewa kita karena dengan harga yang tinggi. Terus gimana sih caranya untuk menentukan harga? Nah, mungkin ini agak sama dengan versi sebelumnya, maksudnya video yang sebelumnya. Sebenarnya balik lagi, kalau badut itu atau semua jasa itu tidak punya standarisasi harga. Artinya kondisinya harga itu kita sendiri yang tahu, harga itu kita sendiri yang menilai, harga itu kondisinya kita sendiri yang tahu lah bagaimana menilai diri kamu sendiri atau diri kita sendiri buat berapa yang harusnya kita dibayar gitu. Biasanya memang kalau untuk pemula kita kan kebingungan nih, berapa sih harga yang bagus. Biasanya kita ngikutin orang lain nih, kamu berapa harganya, nanti aku ikut biar enak gitu ya. Dan itu tidak salah, dan itu dulu Kaucup juga seperti itu. Terus kalau misalkan kamu yang tidak punya koneksi untuk bertanya, kamu juga bisa menghargai diri kamu. Gini deh, kamu pemula nih, terus kamu pengen tahu nih harga kamu yang dijual berapa nih, kamu orang baru nih di badut, pengen ngejual diri kamu, terus berapa yang bagus gitu. Kalau Kaucup sendiri pada saat pemula itu, karena Kaucup nggak dikenal siapapun pada saat itu, Kaucup ngebuat free. Yes, Kaucup ngasih free untuk bisa dapetin dokumentasi, artinya portofolio Kaucup sendiri ketika perayaan ulang tahun. Dan Kaucup pada saat itu juga karena masih belajar, ya kondisinya masih pemula, Kaucup ngasih free bisa sekitar, pas itu kalau nggak salah 2 atau 3 kali gitu, 3 kali free, yang kondisinya free tapi hanya ngambil orang-orang terdekat. Maksudnya orang-orang terdekat adalah teman kamu atau saudara, ulang tahun saudara, yang kondisinya dekat ya. Gak mungkin juga kita bilang ngasih free tapi ternyata orang-orangnya jauh banget nih. Misalkan kamu kayak Kaucup nih, Kaucup kan tinggalnya di Jakarta Timur nih, terus ngambil job yang di Jakarta Barat, ini ngasih free karena promo. Kayaknya itu kurang etis deh, karena soalnya kita kan jarak kesana juga jauh, itu akan buat kamu capek gitu. Dan saran Kaucup adalah cobalah di sekitar kamu dulu, maksudnya untuk nyari pasarnya teman-teman sekitar atau segala macamnya, karena memang kondisinya ya biar banyak orang yang tahu. Tapi di kondisi free-nya ini juga kalian juga harus ngasih syarat. Misalkan teman-teman yang ngasih dapat free nih 3 nih, itu mereka wajib nge-share kamu gitu.
karena kondisinya kan biar kamu semakin diluas. Ya dasarnya sih itu, mencari dulu bagaimana orang lain tahu. Dasarnya ketika sudah dapat tahu nih, udah kamu sudah mulai udah mulai enak nih nge-MC segala macam ya. Mungkin kalau badut kan biasanya memang rata-rata dapatnya di acara ulang tahun, itu pemula banget biasanya di situ. Udah dapat situ terus bingung juga, cobalah ambil di daerah sekitar lagi, maksudnya udah di luar dari kata teman dekat segala macamnya. Terus ngehargain diri kamu sekiranya pantas untuk kamu lihat gitu, maksudnya skill kamu segala macamnya. Maksudnya ya bisa dibilang kalau misalkan wah ternyata pada saat di acara ulang tahun teman kamu ramai banget nih gitu, kamu bisa mulai merasakan sendiri lah. Cuman kalau di awal-awal juga udah happy lah kalau misalkan dapetin uang. Dulu aja Kaucup untuk pertama kali pemula banget itu dibayarnya 50.000 dari gratis ke teman-teman, terus ada 50.000 itu juga sudah happy. Tapi kondisinya itu dekat rumah sih, karena Kaucup pada situ ingat banget kalau misalkan jauh itu Kaucup juga beban sendiri kan, karena kita ongkos segala macamnya. Karena untuk menjadi badut sendiri itu butuh modal yang lumayan juga, belajar makeup, terus kostum badutnya itu juga kalian coba hitung lah. Dasarnya sih memang biasanya kalau misalkan klien tuh tidak lihat itu, tapi dia nggak akan melihat gimana kamu ngebawa acaranya, gimana kamu bikin happy suasana, bikin hidup suasananya. Kamu akan tahu sendiri ketika kamu sudah mulai sering membawa acara, sudah mulai sering berinteraksi dengan orang lain. Ya intinya sih adalah jam terbang. Jadi kalau misalkan ditanya bagaimana cara menentukannya, ya kamu tentukan sendiri harga kamu berapa. Kamu pantas gak sih dibayar dengan harga segini? Misalkan kamu sudah lalang buana segala macamnya, terus ternyata juga kondisinya saingan kamu tidak ada di sekitar kamu, maksudnya di situ tuh kalau misalkan bukan kamu yang bikin show badutnya, itu nggak ada yang mau. Itu udah mulai fase dimana kamu sudah bisa menaikkan harga kamu. Mungkin misalkan kamu dari harga yang 200.000 kamu sudah mulai naikin harga 300.000, atau mungkin kamu sudah bisa mematok harga 500.000, bahkan sampai 1 juta pun juga bisa. Nah, kalaupun mau harga yang lebih tinggi lagi, biasanya Kaucup lihat lokasinya. Ini juga penting juga nih. Biasanya kalau misalkan ulang tahun itu ditanyain dulu nih, lokasinya di mana, rumahnya di mana, acara rumahan atau di acara hotel. Nah, kita kan tahu nih biasanya kalau acara di hotel pasti si pihak punya acara nyiapin budget besar juga dong. Nah, tapi balik lagi ke kamu. Kalau kamu diundang ke hotel, apakah kamu berpakaian yang maksudnya sudah berani untuk ngejamin itu acaranya bagus atau tidak? Hati-hati juga, banyak yang kejebak juga. Wah, acaranya di hotel, saya maunya harga mahal. Ternyata pada saat di hari H dia malah mengecewakan si tamu. Itu kan juga nggak etis gitu. Makanya kembali lagi ke skill kamu. Kalau sudah kamu merasa skill kamu oke, kamu jualannya mantep nih, sudah terasa, lihat lokasinya. Wah, kalau kamu sudah lihat lokasinya, di hotel kamu bisa mainin harga lebih tinggi. Tapi kalau misalkan acaranya di biasa aja, di kampung aja, biasanya kamu akan coba lebih rendah lagi. Sebenarnya sih kalau jasa itu harga berubah-berubah ya. Jadi ketika kamu nanti sudah punya harga pasti, ini harga pasti jangan jadiin sebuah harga patokan. Harga mengikuti dengan tren yang ada. Contohnya kayak sekarang nih lagi corona, pasti semuanya menurunkan harga, wajar. Jadi kalau misalnya kamu udah punya harga pasti, kamu pingin turunin itu tidak jadi masalah. Kamu pingin naikin juga tidak jadi masalah. Dasarnya adalah kamu yang menentukan sendiri berapa harga sewa badut buat kamu sendiri. Oke? Mungkin itulah curhat dari Kaucup ya, karena banyak juga ternyata yang masih kebingungan dalam menentukan harga. Jadi mengenallah diri sendiri, kenallah diri kamu sendiri sebagai seorang badut. Sudah pantas belum dibayar segini gitu. Sudah cukupkah dengan harga segini? Atau ini kemahalan, atau ini kemurahan? Kamu sendiri yang atur. Oke teman-teman, mungkin sekian aja video dari Kaucup tentang penjelasan soal harga, bagaimana menentukan harga. Kalau kecepatan mohon maaf, kalian bisa ulang lagi videonya. Saya Kaucup, sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe Kaucup ya. Oke, sampai jumpa, saya Kaucup. Bye bye.